gelap. Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih keterlaluan ya. Ini sungguh di luar nurul guys. Ini tidak bisa dibiarkan. Bayangkan jam 2 pagi. Ya bukan jam 2 siang guys, jam 2 pagi. Orang lagi enak-enak tidur gitu ya. Jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Tapi suara toa menggelegar keras sekali mengganggu orang tidur gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa sih? Justru kalau saya perhatikan, ya disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya bahas masalah ini dari sudut pandang akademis ya. Jadi kalau mau bantah, bantah dari sudut pandang akademis ya. Kenapa kita itu semakin melihat agama itu sebuah ketakutan gitu? Jadi kalau saya perhatikan makin hari kita itu melihat agama itu seperti sangat menakutkan gitu. Padahal kan harusnya orang yang beragama itu kan santuy gitu ya. Orang yang beragama itu slow gitu ya. Happy gitu ya. Nggak mudah tersinggung ya. Kemudian nggak mudah marah-marah gitu. Nggak mudah ngegeruduk gitu ya. Dikit-dikit geruduk ya. Dikit-dikit persekusi ya. Dikit-dikit bubarkan. Dikit-dikit ateis. Dikit-dikit kamu kafir. Kamu masuk neraka gitu. Kenapa sih? Sekarang ini ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu, justru orang, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya, justru orang yang beragama itu, saya tuh lebih takut dengan orang yang beragama. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau jidatnya sudah gosong gitu ya, nggak semuanya tapi ya, nggak semua seperti itu ya. Kalau jidatnya sudah gosong, sudah berewokan gitu ya, saya tuh langsung kabur guys, beneran ya. Takut teriak gitu. Takut teriak, oh gitu ya. Takut teriak, oh gitu. Ya, saya tuh langsung lari terbirit gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, saya mungkin ada semacam trauma kali ya. Tapi kalau saya perhatikan, di setiap negara seperti itu kalau saya perhatikan. Jadi orang-orang seperti ini kalau saya perhatikan tuh seperti di Jepang ya. Kan baru-baru ini lagi viral tuh. Nanti saya bahas di satu segmen video ya. Lagi viral tuh di Jepang ya. Pawai ya, orang-orang ya, mohon maaf ya, yang jidatnya gosong gitu ya. Mereka pawai gitu. Yang saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Biasanya mereka itu si paling benar gitu ya, merasa si paling yang punya sorga gitu ya. Jadi ini kan ada semacam keanehan ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Saya yang bahas masalah ini dari sudut pandang akademis ya. Kenapa ya suatu agama itu mengklaim bahwa mereka itu masuk surga gitu? Emang surga itu sudah pernah dilihat gitu ya, sehingga ada tanda tangan gitu ya. Oh, kalau kamu seperti ini tanda tangan masuk surga gitu. Kan masih insya Allah kan? Ya nggak sih? Jadi ini sebenarnya yang menghancurkan negara kita tanpa kita sadari. Kalimat insya Allah ini. Bukan berarti saya mengatakan kalimatnya salah ya, bukan. Tapi dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh pejabat. Insya Allah saya akan buka lapangan kerja 19 juta. Insya Allah. Ya, kenapa mereka menggunakan insya Allah? Kalau nggak terwujud, ya mereka punya alasan. Ya Tuhan kan nggak berkehendak. Insya Allah itu artinya kehendak Tuhan gitu. Ya kalau Tuhan nggak berkehendak, gimana coba? Masa dipastain ya kan? Jadi itulah alasannya kenapa di negara maju itu nggak boleh bawa-bawa agama. Nggak boleh bawa-bawa agama. Ya karena masyarakat itu butuh yang namanya kepastian. Nah yang jadi pertanyaan. Kenapa hal-hal seperti ini sering terjadi di Konoha? Kenapa agama itu seolah-olah menakutkan gitu ya? Apa sih sebenarnya alasannya? Jadi ini pembahasan yang sangat panjang ya. Pembahasan ini bisa sampai 5 hari 5 malam, tapi saya akan persimpel ya. Jadi gini guys, sebenarnya awal muncul daripada agama itu secara historis ya. Ini saya ngambil dari sudut pandang fakta sejarah ya. Waktu munculnya agama itu sebenarnya orang yang beragama itu keren-keren guys. Waktu muncul agama itu ya dulu banget gitu ya. Nggak sekarang ini. Keren-keren gitu ya. Mereka itu heavy ya. Mereka nggak ada yang fanatik zaman dulu, nggak ada. Biasa aja ya. Justru yang beragama lah zaman dulu yang sebenarnya yang dipersekusi gitu. Yang disiksa gitu. Zaman dulu banget ya. Zaman abad pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7 ya. Bahkan umat Kristen dulu dipersekusi di zaman Romawi. Kemudian umat Muslim di zaman jahiliyah gitu. Ya. Jadi kalau zaman sekarang ini agak mirip-mirip, bukan berarti saya mengatakan sama ya, agak mirip-mirip seperti kaum intelektual ya. Kaum intelektual sekarang ini kan dipersekusi ya. Kalau kita bicara tentang yang namanya
ilmu yang rasional, maka kita akan dianggap sesat gitu. Ya agak mirip-mirip seperti itu ya konsepnya. Ya zaman dulu banget ya. Sebenarnya zaman dulu itu orang yang beragama itu orang yang berakal. Saya mengaku itu zaman dulu banget, waktu umatnya belum banyak gitu, belum sampai ratusan ribu ya, masih ribuan, ratusan gitu. Orang-orang yang berakal ya, kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena ya pada saat itu kan orang beragama itu kan tren ya. Kalau zaman sekarang kan nggak lagi ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Kalau zaman sekarang itu kan, kalau di Eropa itu mohon maaf ya, kalau kita mengatakan saya beragama itu dianggap kuno guys, kita diketawain gitu. Makanya surat nikah di Eropa itu nggak diakui. Kalau kita merantau ke Eropa, kita bawa surat nikah berdasarkan agama, kita diketawain. Mereka lebih mengakui surat nikah dari negara, bukan negara juga sebenarnya nggak terlalu diakui ya. Ya mereka itu ya nikah ya udah ya, itu masalah personal pribadi, nggak boleh dibocorkan ke publik. Itu bukan konsumsi publik gitu ya. Di negara maju seperti itu. Kalau negara yang susah maju seperti Konoha, itu kan konsumsi publik ya. Ya bahkan kita kepo dengan urusan orang lain ya, kepo banget ya, bahkan dikomersilkan ya. Makanya artis-artis itu mereka sangat suka yang namanya selingkuh settingan gitu. Pura-pura cerai gitu. Karena apa? Karena ada pasarnya gitu. Jadi mereka melakukan itu karena ada pasarnya. Ya, yang bodoh itu siapa? Ya kita pasarnya, masyarakat kita yang bodoh. Kenapa kita lebih peduli dengan yang namanya gosip-gosip daripada ilmu pengetahuan? Apakah karena otak kita nggak mampu? Mungkin ya. Oh, otak kita nggak sampai ke situ, sejauh itu berpikirnya. Ya, jadi zaman dulu itu orang yang beragama itu keren tahu sebenarnya guys. Sekarang ini karena sudah kebanyakan mungkin ya, sudah miliaran orang, sehingga ya orang-orang itu berpikir bahwa ya agama itu seperti ini gitu ya. Karena banyak orang berpikir bahwa ya misalnya nih ya, banyak orang berpikir bahwa mempersekusi rumah ibadah orang lain itu hal yang lumrah, ya banyak juga orang yang melakukan gitu. Kemudian kalau misalnya ada orang yang mengkritik agama terus marah-marah dan orang lain setuju, ya mereka menganggap bahwa itu lumrah. Jadi tergantung persepsi gitu. Persepsi atau pemikiran, pola pikir daripada publik. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan, kalau ada yang mengkritik pemuka agama, mengkritik agama itu terus ada yang marahin, biasanya mereka didukung. Ya, itu kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu kenapa ya. Biasanya mereka dukung. Sama halnya dengan suara toa. Jadi suara toa juga seperti itu. Kalau misalnya kita kritik ya suara toa, itu dianggap mengkritik agama. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan itu nggak bisa membedakan mana agama, mana suara toa gitu. Saya nggak tahu apakah suara toa itu dituhankan. Padahal kan yang nemu suara toa itu kan orang Katolik ya. Kalau kita menuhankan Toa, berarti kita menuhankan orang Katolik. Berarti Tuhan kita orang Katolik, iya nggak sih? Kemudian kan sudah ada yang namanya aturan ya, aturan penggunaan suara Toa. Kalau di India itu dari jam 10 ke atas gitu, nggak boleh lagi mau menggunakan suara Toa. Apapun agamanya, nggak boleh. Itu mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau di Konoha kan nggak seperti itu. Ya orang lagi tadarusan pengajian sampai berlarut-larut malam gitu ya, ya bahkan menggunakan kaset dan sebagainya, itu nggak ada yang protes. Karena apa? Ya karena warga Konoha itu pengennya seperti itu gitu. Rata-rata warga Konoha pengen seperti itu. Kalau ada yang protes gitu ya, seperti yang kemarin terjadi di NTB, ada bully marah-marah gitu karena ada orang tadarusan, itu dianggap aneh. Bule itu dianggap aneh sebagian orang gitu. Maksudnya bukan sebagian sih, banyak orang. Sementara kalau di luar negeri yang aneh itu ya kita. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan beda ya, lain lubuk, lain ikannya, bukan gitu juga gitu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, enggak. Kalau kita posisi benar boleh, kalau kita posisi salah nggak seperti itu guys. Nggak seperti itu Bambang. Cuman di Konoha kan hal seperti ini kan sudah dinormalisasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini semacam memanfaatkan ya untuk kepentingan pribadinya gitu. Sebenarnya yang mengganggu ketertiban umum itu ya kita ya kelewatan gitu ya, menggunakan suara menggelegar gitu. Kalau untuk azan 5 menit 10 menit selesai, udah itu mah nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya kan terus gitu sampai malam gitu, terus gitu mengganggu orang tidur, ada bayi baru lahir nggak peduli gitu ya. Kita tuh egois sebenarnya.
Emang ada Tuhan yang suka dengan umat yang egois? Ya, misalnya ada Tuhan nih ya, Tuhan yang waras maksudnya, bukan Tuhan warga Konoha ya, Tuhan yang preman itu. Ya kan? Tuhan yang maha menghukum. Saya juga bingung ya. Ada Tuhan yang maha baik, maha bijaksana, tapi tiba-tiba jadi maha menghukum, maha penjemburu. Kan nggak masuk akal, bipolar itu namanya. Jadi gini guys, kalau ada Tuhan yang waras itu, kalau misalnya ada anak nih ya, anak baru lahir, terus dia butuh waktu istirahat. Nah, ada orang nih ya, misalnya nih rumahnya kebetulan di samping masjid, ada orang lagi menggunakan suara toa keras sampai tengah malam, sampai jam 2 pagi. Terus kita tegur, terus kita dianggap penistaan agama. Itu egois nggak sih? Egois lah. Emang ada Tuhan yang menyuruh umatnya seperti itu? Jangan-jangan Tuhan itu kita ciptakan sendiri ya kan? Jangan-jangan Tuhan itu sebenarnya nggak ada kan? Jangan-jangan loh, jangan berpikir bahwa saya PKI gitu. Di Konoha itu kan kalau bertanya itu PKI gitu, ya kan? Kenapa? Karena kalau saya perhatikan, ya di Konoha itu ada terjadi kejadian-kejadian seperti misalnya pesantren rubuh. Kenapa pesantren bisa rubuh? Kan ada Tuhannya tuh ya. Harusnya di ini dong ya dibenerin gitu atau dikasih tahu sama kiainya gitu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti ada yang ngomong nanti ya, ngomong jawaban yang basi. Apa itu jawaban yang basi? Ada kan yang namanya free will. Free will. Jadi kalau ada yang namanya kehendak bebas itu itu nggak masuk akal menurut saya pribadi. Itu nggak rasional ya. Kalau semua segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, lalu kenapa harus ada free will ya kan? Apakah free will itu juga kehendak Allah? Kalau misalnya nih ada orang membunuh, apakah itu juga kehendak Allah? Itu kan free will juga kan? Jadi kita itu sebenarnya terlalu lama di lingkungan yang toksik, terlalu lama di lingkungan yang tidak bisa pikir kritis, tidak terbiasa bertanya, sehingga kita dianggap aneh. Ketika kita bertanya, kita dianggap aneh dan kita akan malu bertanya sampai dewasa, sampai sekarang ini. Ya, makanya saya ngomong seperti ini juga pasti dalam hati ada juga yang ngomel-ngomel nanti. Sok intelek. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana gitu. Pasti ada seperti itu. Ya kalau mau bantah pakai data dong. Saya nggak doktrin yang untuk video nih. Saya berpikir rasional gitu ya. Kalau data yang saya sampaikan salah, saya minta maaf gitu. Kalau saya benar ya udah gitu ya. Ya udah aja gitu. Nggak usah terlalu banyak cincong gitu. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, toa itu sebenarnya bentuk daripada atau representasi daripada ketidakpedulian kita dengan yang namanya lingkungan. Itu representasi daripada keegoisan kita. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak orang yang rata-rata egois gitu ya. Mereka tidak mementingkan kepentingan umum gitu ya. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi ya. Padahal baru-baru ini kan MUI sudah mengatakan suara tua jangan keras-keras, itu mengganggu nonis. Saya juga ini ya heran gitu kenapa sih MUI sekarang ini tiba-tiba waras gitu. Biasanya kan nggak waras ya. Ya biasanya maksudnya MUI itu peraturan itu ngaco gitu ya, ke tempat sasaran gitu. Tapi itu kan anjuran. Fatwa itu kan saran ya, bukan hukum ya. Beda ya, fatwa dengan hukum itu beda ya. Saran gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita serius dari negara demokrasi itu nggak ada yang namanya MUI. MUI itu sebenarnya kan hanya ada di negara agama guys. Tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah ini guys, sudah semi negara agama. Bahkan kalau saya perhatikan tuh MUI gitu, Majelis Ulama Indonesia itu lebih didengar gitu daripada kaum intelektual gitu ya. Lebih dengar pemuka agama daripada akademisi gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu kenapa ya. Kita tuh lebih patuh terhadap pemuka agama. Padahal kan sebenarnya lebih ini ya, rasional kita berdebat dengan kaum intelektual. Karena kaum intelektual itu sebenarnya nggak semuanya, tapi ya harus jujur gitu. Kalau datanya nggak akurat, nggak bakal ngotot gitu. Kalau ada penemuan baru, nggak bakal ngotot gitu. Ya, cuman di Konoha itu kalau saya perhatikan tuh yang paling didengarin itu
pemuka agama. Jadi ini artinya ya kita itu sudah ada kemunduran yang namanya intelektual. Itulah alasan kenapa suara Toa itu susah ditegur. Kenapa? Karena orang yang menganggap bahwa mereka yang punya sorga, ya mereka berpikir hitam putih, ya hanya saya yang paling benar, hanya saya yang paling masuk sorga dan sebagainya, maka akan anti kritik. Jadi yang terjadi sekarang ini akumulasi daripada keegoisan kita, anti kritik, kita menganggap bahwa kita yang paling benar, agama kita yang paling benar, kemudian kita itu tidak pernah salah, ya kemudian agama kita itu agama yang paling suci, agama yang paling rasional, agama yang paling sempurna, sehingga ini menyatu dalam satu kesatuan bernama, ya kalau minoritas lu harus menyelesaikan sama mayoritas dong. Ya minoritas harus tahu diri gitu. Nggak komplain gitu ya. Kalau komplain, ya nanti gue masukin ini dong ya. Gue kasusin gitu. Itu kalau saya perhatikan. Dari sudut pandang akademis ya, saya bahas ini dari sudut pandang akademis ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Karena nggak ada urusan dengan agama tertentu ya, tapi ini kan untuk kepentingan kita bersama gitu. Kita itu cenderung masyarakat yang nggak enakan gitu dan nggak suka konflik, sehingga masalah seperti ini terus berlarut-larut gitu, nggak bakal selesai gitu sampai kiamat. Sampai kiamat 10 kali berturut-turut juga nggak bakal selesai masalah seperti ini ya. Menurut kalian gimana? Apa yang saya ucapkan ini benar atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.